Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita lagi di Pelabuhan Samarinda, Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Setelah sekian lama, mungkin ada 6-7 tahun nggak pernah merasakan lagi naik kapal. Hari ini kita akan mencoba menyeberang pulau menggunakan angkutan kapal laut, dan yang kita pilih pantokrator. Ya, ini adalah salah satu kapal yang melayani pelayaran Kota Samarinda di Kalimantan Timur menuju Kota Parepare di Sulawesi Selatan. Jadi Pelabuhan Samarinda ini di sungai, tepatnya di Sungai Mahakam. Bisa dilihat sendiri di sana. Yang jauh di seberang itu adalah Samarinda seberang. Ini adalah saya tepat berdiri di bagian belakang kapal. Iya, sejak subuh tadi Kota Samarinda diguyur hujan. Sampai sekarang masih hujan. Oke, kita akan mencoba naik ke kapal melalui tangga belakang. Beginilah kondisi tangganya. Kondisi kapal cukup ramai, namun sepertinya penumpang tidak akan full karena masih PPKM, masih berlaku. Kita di sini aja harus pakai antigen dan diusahakan selalu memakai masker. Ini adalah ruangan atau deck untuk tempat penumpang. Ini adalah tiketnya, dan saya sudah dapat tempat istirahat, tempat tidur, dan insya Allah akan lebih lama di sini selama kurang lebih 1 malam, 1 hari 1 malam, karena kita akan berangkat sore siang hari dan akan sampai besok paginya di Kota Parepare. Ya. Ya, seperti ini kondisinya, ramai sekali penjual asongan. Ketika kapal belum bergerak, maka pedagang ini memanfaatkan kesempatan yang ada membagikan jajan. Nah, kali ini saya beli nasi kuning. Kebetulan memang belum makan, lapar. Kita akan makan nasi kuning dulu sebelum keliling-keliling kapal. Oke, mari kita makan. Ya, setelah mengisi ruang tengah, kita naik ke atas. Ini adalah kondisi Sungai Mahakam di samping kapal. Ini adalah sepertinya salah satu penumpang atau kru kapal. Ini saya lagi di atas. Ini sepertinya lantai tertinggi. Kondisinya seperti ini. Kita dengan leluasa bisa melihat pemandangan. Nah, ini adalah gedung pelabuhan Kota Samarinda dengan background Gunung Selilih kalau nggak salah, saya juga kurang paham. Nah, di atas memang terlihat sepi karena ini kondisi masih hujan. Sepertinya kalau nggak hujan di sini akan penuh orang karena tersedia beberapa kursi. Kemudian ada pagar pembatas yang memang sepertinya sangat cocok untuk dinaiki di sini bersantai sambil melihat pemandangan di sekitar pelabuhan maupun dalam perjalanan. Ya, di sisi kiri Sungai Mahakam, sisi kiri kapal ini adalah Samarinda seberang, sementara sisi kanan kapal adalah pelabuhan dan Kota Samarinda. Ya, seperti inilah kondisi pelabuhan dari atas. Selain karena hujan, juga karena pengaruh pandemi sehingga penumpang tidak begitu banyak.
Selebihnya juga penumpang sudah berada di dalam kapal karena yaitu tadi kondisi cuaca hujan. Sungai Mahakam adalah denyut nadi Kalimantan Timur. Lihatlah, sedari tadi kita perhatikan puluhan bahkan ratusan kapal tongkang yang berisi batu bara berlalu lalang. Masjid terbesar di Pulau Kalimantan. Oke, setelah kurang lebih 2-3 jam di atas kapal mulai menjauh dari dermaga. Kita meninggalkan KM Aditya, salah satu kapal yang juga melayani rute Samarinda Parepare. Ya, sepertinya bukan jadwalnya hari ini, sehingga dia hanya bersandar, kemungkinan sih besok atau lusa. Ya, ini kapal sedang bergerak menjauh dari pelabuhan kota Samarinda dan bersiap untuk berlayar. Oke, kapal sudah menghadap ke depan dan sudah memulai pelayarannya. Kita masih menyusuri Sungai Mahakam. Ya, seperti tampak dalam kamera, begitu ramai lalu lintas di Sungai Mahakam ini, baik kapal penumpang, kapal motor kecil maupun pengangkut batu bara berseliweran, sehingga kecepatan kapal tidak bisa maksimal di sini karena menghindari kapal-kapal seperti yang terlihat di samping adalah kapal kayu Kalimantan dibawa keluar, entah ke Pulau Jawa ataupun ke luar negeri. Jadi memang Kalimantan ini luar biasa kaya. Kayunya diambil, isi tanahnya diambil, yaitu batu bara, emas, minyak, gas. Kemudian di atasnya kadang ditanami perkebunan kelapa sawit. Luar biasa. Besar sekali sumbangan pulau ini untuk Indonesia tercinta. Ya, tampak di depan itu adalah jembatan Mahkota 2 atau Mahakam Kota yang menghubungkan daerah Selili, Sungai Dama terus ke Palaran, yang terhubung dengan jalan tol Balsam atau tol Balikpapan Samarinda. Oke, mari kita lihat kapal mendekati jembatan Mahkota. Pelan sekali terlihat kapal tongkang yang antre.
Yap, kita lanjut ke perjalanan. Selepas jembatan mahkota tadi di Samarinda, kita akan memulai perjalanan untuk keluar dari aliran Sungai Mahakam menuju Laut Lepas. Dan perjalanan kapal biasanya dari informasi yang saya dapat adalah sekitar 3 sampai 4 jam. Kita akan melewati Sungai Mahakam dan pemandangannya adalah pohon bakau. Kiri kanan kita akan ketemu pohon bakau, dan di sungai kita akan sangat familiar ketemu dengan kapal-kapal tongkang seperti ini, karena tujuan mereka juga akan keluar Sungai Mahakam dan dioper atau ditunggu oleh kapal besar di Laut Lepas untuk dimuat dan dibawa ke Bayar, biasanya dari pembangkit-pembangkit listrik di Jawa, Sulawesi ataupun ke luar negeri. Jadi mari kita lihat perjalanan kita keluar Sungai Mahakam. Let's go. Tongkang pengangkut batu bara yang menuju keluar Sungai Mahakam. Seperti terlihat di depan, kita sudah di penghujung aliran Sungai Mahakam. Kita sudah memasuki muara. Sebentar lagi mungkin kita akan berada di perairan air asin atau air laut. Kita masih di Sungai Mahakam saat ini. Terlihat perubahan warna airnya sudah seperti coklat susu karena ada campuran air lautnya. Oke. Kita akan menuju muara Sungai Mahakam yang akan berhadapan langsung dengan Laut Lepas menuju Sulawesi.
Dan yes, kita sudah di pintu muara. Kita lihat airnya tuh sudah berubah. Warna airnya tidak terlalu coklat seperti tadi. Kemudian ini terlihat seperti ada hitam-hitam di bawahnya, lapisan bawahnya. Tandanya ada air lautnya. Kemudian bisa dipastikan air di sini adalah air payau, yaitu air gabungan air sungai dan air laut. Ya, ini kondisi di dek belakang kapal. Terlihat bendera merah putih, bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpasang di atas berkibar karena air, walaupun kondisi cuaca masih hujan. Berkibarlah benderaku. Oke, kita ke samping. Ini adalah kondisi kapal tongkang batubara dari dekat. Kita akan melihat. Jadi batubara setelah ditambang itu melalui proses pabrik, bahasa sederhananya dia akan diperhalus ukurannya sehingga sesuai dengan permintaan pembeli atau buyer. Karena dari tambang itu batubaranya masih seperti bongkahan. Setelah melalui proses produksi dia akan halus seperti tadi, dan dia biasanya ditarik oleh boot kecil seperti itu. Nah, ini kita lihat warna air di perairan sudah mulai sangat berubah, sangat berbeda dengan yang tadi, tapi belum sepenuhnya air laut. Jadi di pintu muara ini masih terjadi percampuran antara air laut dan air sungai. Namun perbedaan yang sangat mencolok adalah pemandangan. Sejauh mata memandang sudah tak terlihat lagi dinding-dinding pohon bakau. Jadi sudah masuk laut lepas. Ini adalah kondisi di belakang. Di sini tempat nongkrong paling asik lah para penumpang karena di atas hujan. Kita lihat air laut di belakang kapal, dan di sini ada kafe, ada televisi, jadi enak buat nongki-nongki. Selain juga terkena angin dan udara segar. Oke, demikianlah perjalanan kita mengelilingi kapal perjalanan. Maka kita bisa mengucapkan selamat tinggal kota Samarinda. Sampai jumpa lain waktu. Kaki kanan, niat untuk keliling Indonesia, keliling dunia. Ta 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 ta.